Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Andirian Jayadi adalah salah satu jenderal bintang 1 yang cukup menarik perhatian publik selama beberapa bulan belakangan. Andirian merupakan penyidik yang memimpin pemeriksaan terhadap mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tak jarang saat tampil memberikan keterangan terbaru, Andirian tampak rapi dan necis. Mata awas kulit Tita pun segera paham jika outfit yang dikenakan Andirian berharga selangit. Andirian Jayadi merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat bintang 1. Adi merupakan alumni Akademi Kepolisian Akpol 1991. Andirian adalah putra Sulawesi berdarah Bugis. Ia pernah bersekolah di salah satu sekolah favorit di kota Aging Mamiri, SMA Negeri 1 Kota Makassar. Sekolah ini juga adalah tempat tersangka Ferdy Sambo menimba ilmu. Dalam perjalanan karirnya, Andi pernah memegang banyak jabatan mentereng, antara lain Kasat-Res Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Tebing Tinggi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Selain itu, berkat kemampuannya di bidang reserse, ia pernah ditarik menjadi Wardir Tipidum Bareskrim Polri dan kemudian menjadi Dikrimum Polda Sumut. Pada 2020, ia ditarik kembali ke Mabes Polri dan ditunjuk sebagai Karokowars PPNS Bareskrim Polri. Kemudian sejak 17 November 2020, Andirian mulai menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Saat rekonstruksi kematian Brigadir J digelar di tempat kejadian perkara pada akhir Agustus 2022 lalu, pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengaku dilarang hadir di lokasi rekonstruksi. Ia bahkan mengatakan dengan kecewa dan kesal karena diusir dari lokasi reka ulang. Belakangan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi disorot karena diduga sebagai dalang di balik pengusiran tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Andirian mengaku memang telah mengusir kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan. Ia beralasan, tindak pengusiran itu dilakukannya karena kedua pengacara itu bukan sosok yang wajib hadir. Yang wajib hadir dalam proses rekonstruksi adalah penyidik, JPU, para tersangka, dan saksi, beserta kuasa hukumnya, kata Andirian. Sebelumnya, Andirian Jayadi juga pernah meminta pengacara Kamarudin Simanjuntak untuk tidak terlalu berbicara banyak di media massa yang mengarah pada pembentukan opini sepihak dan berpotensi fitnah. Menurut Andirian, sebaiknya jika pengacara Kamarudin punya bukti silahkan dibawa ke polisi. Selain mengutip keterangan dari tim sus terkait perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir J, wartawan yang hadir dalam setiap konversi pers juga dibuat salvo dengan tampilan elit ketua penyidik kasus kematian Brigadir J tersebut. Dari ke waktu, ia selalu tampil dengan deretan outfit dari brand kelas dunia berharga selangit. Beberapa barang dan pakaian yang menarik perhatian publik seperti disampaikan oleh salah satu pengguna Twitter. Pada foto pertama terlihat Brigjen Andirian mengenakan kemeja berwarna gelap dengan garis kotak besar di beberapa sisi. Walau terlihat simpel, warganet menduga bahwa kemeja tersebut adalah kemeja bermerek Burberry seri Summer Tone Shirt in Grey yang dibanderol dengan harga di atas 12,4 juta rupiah. Adapun pada foto kedua, Brigjen Andirian mengenakan kemeja putih dengan aksen garis hitam di bagian dada. Kemeja tersebut adalah seri Burberry White Embroidered logo Oxfordshire dengan harga $470 atau mencapai 7 juta rupiah. Sementara itu, jam tangan yang dikenakan pria asal Makassar itu berasal dari brand mahal Panerai. Dilihat dari cirinya, ia kemungkinan mengenakan seri Panerai Luminor Submersible 1950 3D dengan tali jam berbahan karet. Jam tangan dengan model tersebut dibanderol hingga $20.520, sekitar 306 juta rupiah. Untuk memilikinya, kamu harus pesan 3 bulan sebelumnya. Tak sampai di situ, penampilan mewah jenderal bintang 1 itu juga terlihat dari cincin yang dikenakannya. Brigjen Andi dalam beberapa kesempatan terlihat memakai cincin Royal Blue Sapphire yang harganya berkisar hingga 1,2 miliar rupiah.
Dengan pangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal, maka Andirian Jayadi berdasarkan aturan menerima gaji pokok sebesar 3,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah per bulan. Di luar gaji pokok, Brigjen Andirian juga menerima sejumlah tunjangan yang besarannya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan tunjangan polisi. Bila menilik pangkat Andirian Jayadi yaitu Jenderal Bintang 1, maka ia berada di kelas jabatan 15. Dengan begitu, nilai tukin yang diterima Andirian adalah sekitar 14,7 juta rupiah. Selain gaji dan tukin, Andirian Jayadi masih menerima tunjangan lain yang sifatnya melekat. Namun, besar sejumlah tunjangan melekat itu relatif kecil atau tidak sebesar gaji dan tukin. Namun, saat berupaya mencari tahu jumlah total kekayaan Andirian Jayadi sebagai penjabat negara, data beliau tidak ditemukan dalam ELHKPN KPK. Karena penampilannya yang cukup menonjol, tak cuma netizen yang riuh berkomentar. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Study, ISISS, Bambang Rukminto, juga mengomentari tampilan terlente Brigjen Andirian. Menurutnya, umumnya pembelian barang linear dengan besaran pendapatan. Memberi barang logikanya tentu disesuaikan dengan pendapatan. Apakah pendapatan seseorang aparat polisi itu hanya berasal dari gaji dan tunjangan saja atau dari yang lain? Bisa juga kalau bukan berasal dari pembelian. Bagi penjabat publik tentu ada dugaan gratifikasi, kata Bambang saat dimintai konfirmasi. Bambang turut mengkritik dugaan kepemilikan aset-aset mewah kepolisian. Ia lantas mempertanyakan dari mana asal sumber dana para personel Polri tersebut. Ia pun mendorong seluruh aparat Polri untuk wajib melaporkan harta kekayaan sebelum mendapatkan promosi jabatan. Tujuannya agar informasi di tubuh Polri terwujud secara keseluruhan. Berkaca dari penampilan Andirian Jayadi yang terkesan mewah dan hedon, presenter kondang Najwa Shihab pun melayangkan kritik tajam atas gaya hidup aparat kepolisian yang digaji dari uang rakyat. Menanggapi tuduhan Najwa Shihab tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 anggota DPR RI, Desmond J. Mahesa, menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Najwa bukan suatu tuduhan, tapi merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah kalian setuju dengan pendapat Bambang Rukminto dan Najwa Shihab? Gimana? Kalau sejumlah polisi yang penuh gaya ini memang punya usaha sampingan? Atau emang dia tajir dari lahir?